Pemda Jabar, rekan ketua dan jajaran JISTI Kabupaten Garut, dan yang sangat saya banggakan mewakili Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, rekan saya, sahabat saya, adik saya, Pak Ketua KPU Kabupaten Garut, terima kasih. Dan tentu yang sangat kami hormati rekan-rekan IJTI se-Jawa Barat yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya sebetulnya mungkin ini nostalgia saja atau reuni dengan rekan-rekan jurnalis. 5 tahun kemarin, ini tepat 1 tahun berarti ya, September 2023 saya selesai masa jabatan sebagai Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat yang membidangi divisi sosialisasi. Jadi kegiatan sosialisasi ini sebetulnya periode saya yang merencanakan dan dilaksanakan oleh rekan-rekan kami di periode yang baru. Jadi di forum ini, kalau boleh saya ingin sampaikan tadi ke salah satu rekan di IJTI Jabar, karena sering ketemu audiensi, janji saya sudah tertunaikan. Kerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Tapi baru ala kadarnya mungkin kan. Nanti dikawal terus ke KPU Provinsi ya, karena tadi Pak Ketua bilang ini pesta. Anggaran juga dari negara, dari APBD, mari kita nikmati bersama, karena ini pesta kita semua ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mumpung ada forum ini, kemarin saya dan rekan-rekan di KPU Provinsi periode 2018-2023 mungkin belum sempat pamitan dan menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan walaupun terlambat di forum ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan IJTI se-Provinsi Jawa Barat apabila pada priorisasi kami di KPU Provinsi dan rekan-rekan kami di KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat periode 2018-2023 ada kekurangan ketika bersama-sama beraktivitas bekerja begitu. Dan yang paling penting saya ingin menyampaikan hormat kepada teman-teman, kontribusi teman-teman untuk kemajuan demokrasi di Jawa Barat di periode kami sangat kami rasakan. Kami mengucapkan terima kasih. Itu mungkin pengantar dulu kan, karena momennya harus saya manfaatkan. Kemudian menjawab atau menanggapi yang disampaikan oleh Pak Moderator. Intinya teman-teman, dalam forum ini saya sebagai pribadi yang sekarang menjadi pemerhati pemilu ingin menyampaikan 10 tahun saya menjadi anggota KPU, permasalahannya itu selalu berulang dan selalu muter di situ. Sama. Dari 99 saya menjadi pegiat pemilu. Saya pernah menjadi pelaksana di tingkat bawah. Jadi saya ini orang KPU di level paling bawah. Pernah jadi panitia pemilihan kecamatan. Pernah jadi anggota KPU kabupaten. Pernah jadi anggota KPU provinsi. Jadi merasakan dari hal yang paling kecil sampai kemudian di level provinsi, masalahnya satu, yang tadi Pak Ketua KPU Garut sampaikan, partisipasi. Partisipasi kita tidak pernah nyampe di angka 90%. Bahkan kalau bicara pemilu baik nasional maupun pilkada, ada salah satu kabupaten di Jawa Barat, saya nggak perlu sebutkan, nggak enak. Itu angkanya tidak pernah beranjak dari 60%. Nggak tahu kenapa. Susah dongkraknya, udah segala macam dipakai. Kalaupun ngedongkrak tuh 1%, 2% gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kami mencoba waktu itu sebetulnya berharap ada mapping dulu. Kita semua elemen masyarakat Jawa Barat itu, apalagi stakeholder itu mapping. Ini masalahnya di mana? Sehingga nanti solusinya tepat gitu loh. Kira-kira begini. Oh, masalahnya ini di sosialisasi. Ya udah. Sosialisasi kita gencarkan habis-habisan dengan segala pendekatan. Oh, masalahnya ternyata cara sosialisasinya. Sosialisasinya sudah bagus. Programnya banyak. Metode pendekatannya yang kurang tepat sehingga tidak kena. Nah, berarti itu yang harus disempurnakan. Atau ada hal yang lain. Misalnya, mapping itu mudah-mudahan sudah dilakukan oleh KPU Provinsi periode yang sekarang, sehingga tadi bisa menyelesaikan permasalahan angka partisipasi. Teman-teman, 2024 kemarin dari mulai Pilpres, Pileg, angka partisipasi itu di 81%.
DPT kita, jumlah pemilih kita untuk pilkada ini 35,9 juta. Saya ulang, 35,9 juta. Itu DPT. Mungkin di negara lain penduduk, Kang, kita mah DPT saja udah segitu, gimana penduduknya. Jadi ini udah rasa negara, Jawa Barat ini, provinsi tapi rasa negara. Kalau kita coba konversi tadi, 35,9, anggaplah 36 juta, partisipasinya baru di 81%, berarti 19% nggak datang tuh ke TPS. Berarti berapa juta? Mungkin di kisaran 5-6 juta. Padahal tagline pemilu itu setiap periode sama. Jargonnya, prinsipnya sama. Satu suara sangat berarti, sangat berharga. Ini sekitar 5-6 juta yang nggak datang. Berarti masalah besar. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan, belum lagi kita bicara tentang disabilitas. Pemilih disabilitas kita di pilkada ini kalau tidak salah jumlahnya sekitar 190.000. Besar itu, untuk angka disabilitas itu sangat besar. Artinya pelayanannya kan berbeda. Kalau disabilitas pelayanannya berbeda. Jadi PR dari segi jumlah, belum PR dari segi cara pendekatan. Sehingga mungkin mudah-mudahan forum ini, kemitraan, kerjasama, kolaborasi antara penyelenggara pemilu, khususnya KPU dengan rekan-rekan jurnalis, khususnya dengan rekan-rekan media penyiaran televisi, bisa membantu mendongkrak dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena bagaimanapun juga masyarakat memang senang menonton. Jadi ada hal-hal yang memang bisa tersampaikan melalui tontonan di televisi, informasi-informasi yang sampai ke masyarakat. Di pelosok-pelosok itu kan yang namanya televisi yang memang menjadi sarana, selain sarana entertain ya, hiburan, itu kan juga sarana bagi masyarakat mendapatkan informasi. Tinggal sekarang permasalahannya atau pertanyaannya, bagaimana kemudian kolaborasi itu bisa maksimal, teman-teman sekalian. Jadi di sini ketika ada rekan-rekan dari IJT kabupaten kota, silahkan untuk intensif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan KPU di masing-masing kabupaten kota untuk pilkada di masing-masing kabupaten kota, dan KPU provinsi untuk konteks Pilgub 2024 ini. Tadi target capaiannya adalah dari 81% di capaian partisipasi di level pemilu nasional kemarin itu bisa melonjak. Kami, teman-teman, tidak hanya bangga dengan capaian 81% kalau merujuk ke target nasional. Kalau perintah dari KPU RI untuk target itu 77%. Sudah selesai sebetulnya. Gitu loh. Tapi kan nggak begitu ya. Kita ingin semaksimal mungkin. 82 tidak membanggakan buat kita. Kenapa tadi 5 juta sampai 6 juta itu masih belum datang ke TPS dengan segala alasannya. Nah, salah satu hal yang mungkin juga perlu diantisipasi atau kemudian dievaluasi, hari pemilihan itu kan tanggal merah. Kalau rekan-rekan lihat di kalender, hari pemilihan itu pasti sekarang itu masih hitam. Coba lihat 27 November itu masih hitam warnanya. Nanti turun keputusan presiden untuk diliburkan, maka tinggal dikasih spidol merah. Jadi hari libur gitu. Masalahnya adalah ketika kena hari libur dan itu kan di tengah pekan kan, hari Rabu itu kan tengah pekan. Orang awalnya lagi capek beraktivitas, di tengah tiba-tiba ada libur, itu kesempatan besar. Sebetulnya diharapkan ketika hari libur orang bisa berbondong-bondong datang ke TPS, itu kan maksudnya diliburkan. Gitu loh. Tapi konon kabarnya gitu ya, dan hasil juga penelusuran di lapangan, justru hari merah itu kalau libur itu ya kan mall penuh gitu ya, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Puncak jadi penuh gitu, kamarana ya di TPS berkara rosong gitu loh. Gitu ya, padahal maksudnya agar semaksimal mungkin. Silahkan kalau mau liburan tapi ke TPS dulu, kan maksudnya begitu, tidak saling menghalangi atau menghambat. Nah, beberapa hal itu teman-teman, mudah-mudahan sekali lagi dengan kemitraan kita, KPU provinsi dan kabupaten kota, bahkan KPU provinsi setahu saya itu bekerja sama dengan seluruh lintas institusi, profesi, organisasi,
sosial, organisasi tadi ya, kepemudaan dan lain sebagainya, untuk tadi mencari mitra, mencari partner agar solusi-solusi tadi itu bisa diselesaikan gitu ya, dengan target angka partisipasi betul-betul naik tajam. Terakhir teman-teman, ini sekaligus menjawab, sekaligus saya paparan singkat saja kan. Di forum ini kami sebagai para mantan lah kira-kira gitu, termasuk sekarang masih mencermati atau penggiat pemerhati pemilu, sangat berharap masyarakat itu betul-betul menjadi bagian dari suksesnya Pilkada serentak 2024. Jadi dalam konteks teman-teman jurnalis sebagai profesinya jurnalis, tapi kan teman-teman juga pribadi masing-masing, begitu loh, sehingga bisa secara profesinya dan bisa secara pribadi betul-betul memaksimalkan ajakan kepada masyarakat. Karena setahu saya rata-rata teman-teman jurnalis ini tokoh masyarakat. Di daerah-daerah itu sangat hormat, sangat deket banget gitu loh. Kadang nanya ke teman-teman jurnalis, kadang minta arahan, minta saran gitu ya. Tapi kan mungkin bingung nih, ini ada kode etik jurnalis. Tapi kan teman-teman secara pribadi juga punya tanggung jawab. Sehingga di konteks itulah mudah-mudahan ada tugas double akhirnya teman-teman. Di satu sisi sebagai jurnalis, di satu sisi sebagai pribadi-pribadi, sebagai tokoh masyarakat. Jadi kalau di sini tadi Pak Ketua sampaikan ada 100 orang perwakilan jurnalis televisi se-Jawa Barat, bagi kami, bagi saya berarti ini kumpulan 100 orang tokoh masyarakat se-Jawa Barat yang insya Allah akan berkontribusi untuk memacu dan memicu tingkat partisipasi yang lebih maksimal di Provinsi Jawa Barat. Demikian sementara Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mempersingkat waktu, hormati ada senior saya Kang Reza yang sebelumnya ada di KPU Provinsi dan memang asli Garut. Dan seluruh ketua dan pengurus dari teman-teman IJTI dan seluruh yang berkesempatan hadir juga di sini Ketua KPU Kabupaten Garut Kang Dian dan seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini, ada tim media dari KPU Provinsi Jawa Barat dan seluruh yang khawatir saya tidak tersebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat karena memang agenda hari ini saya kira tadinya Pak Hedi yang mau ke sini. Saya akan hanya menyusul karena memang agendanya saya ada di Kota Tasik dan Banjar. Tapi ternyata ada perubahan, jadi saya yang ke sini. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Rasanya tadi Kang Reza sudah menyampaikan terkait dengan kegiatan dari pilkada kita. Namun mungkin kalau diminta terkait dengan progres, kita sama-sama tahu hari ini KPU Provinsi Jawa Barat itu mengelola pemilih dengan jumlah yang terbesar se-Indonesia. Hampir 36 juta pemilih yang kita kelola tersebar di 27 kabupaten kota, 627 kecamatan, dan 5.957 desa dan kelurahan. Hari ini kita punya TPS hampir 74.000 gitu ya. Jadi memang dengan jumlah yang sangat banyak ini sehingga kita sangat merasa KPU Provinsi Jawa Barat tidaklah mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan ini tanpa bantuan dan sinergi dari seluruh stakeholder, termasuk dari rekan-rekan media. Hari ini kami sangat berterima kasih, walaupun tempatnya lumayan ya kan, kesini. Saya kira tadi ini salah jalan. Saya bilang tadi ini salah mungkin, kayaknya nggak ada kesini. Tapi ternyata nyampe sini kebayar gitu ya, kebayar dengan view-nya yang sangat bagus. Dan hari ini juga kebijakan kita, selain kita memang terkait dengan anggaran untuk pilkada, itu diperuntukkan untuk semaksimal mungkin pelaksanaan tahapan dengan baik. Ada dua kebijakan anggaran yang hari ini kita gunakan. Yang pertama adalah untuk melayani masyarakat selaku pemilih dengan memberikan informasi yang terbaik dengan melibatkan seluruh stakeholder. Salah satu dari stakeholder yang kami sangat anggap penting adalah rekan-rekan dari media. Dan hari ini kami juga melakukan kegiatan ini. Hampir 150 komunitas dan stakeholder terkait ini yang membantu KPU dalam melakukan sosialisasi hari ini. Kemudian kebijakan anggaran yang kedua adalah meningkatkan kapasitas
penyelenggara kita sebagai bentuk kita pelayanan kepada partai politik selaku peserta pemilu atau pilkada. Karena orang tahu hari ini anggaran KPU Provinsi Jawa Barat itu besar. Kemarin Kang Reza juga sudah melakukan perencanaannya di angka 1,1 triliun ya Kang ya. Nah ini selalu kami buka gitu ya, siapapun boleh tahu terkait dengan anggaran yang digunakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Anggaran KPU Provinsi Jawa Barat 1,1 triliun, hampir 900 miliarnya ini turun ke 27 kabupaten kota. Karena kita punya cost sharing 7 item yang mendanai untuk pilkada di 27 kabupaten kota. Karena ternyata setelah kenapa kita ambil kebijakan itu? Karena ternyata di 27 kabupaten kota kemampuan daerahnya ini tidak sama untuk melakukan pelaksanaan pilkada. Sehingga kami mengambil kebijakan untuk 7 cost sharing item-item penting dalam pelaksanaan pilkada. Untuk apa? Untuk melakukan preventif agar tidak ada masalah pendanaan di 27 kabupaten kota. Kemudian yang kedua, hari ini juga ketika orang bertanya tahapannya apa, ketika kemarin pada tanggal 22 September kita sudah melakukan penetapan DPT dan calon, ada hampir 84 calon yang mengikuti kontestasi pilkada di 27 kabupaten kota, plus 4-nya ada di Provinsi Jawa Barat. Hari ini mungkin sama-sama kita tahu setelah tanggal 22 kemarin, tanggal 23 dilanjutkan dengan pengundian dan penetapan nomor urut. Dilanjutkan di tanggal 24 kemarin kita melakukan deklarasi damai untuk 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Hari ini pada tanggal 25 sampai tanggal 23 November adalah masa kampanye. Salah satu metode masa kampanye yang digunakan oleh KPU adalah debat. Mungkin banyak sekali pertanyaan terkait dengan debat. Hari ini pun kami juga mohon masukan terkait bagaimana dengan kami harus melibatkan teman-teman media. Medianya banyak dan kami ingin berbagi intinya gitu. Karena tadi hanya kita punya kesempatan 3 kali debat. Karena itu sudah maksimal. 3 kali debat itu adalah jumlah yang maksimal yang ditetapkan sesuai dengan regulasi. Tadinya saya mau 10 aja Kang, biar kebagian semua gitu kan. Ini 3 kali jumlah maksimal. Dan kami sudah memutuskan 3 kali debat ini nanti dilaksanakannya karena kita geografisnya kan terbagi 3 secara besar. Pamolayan yang meliputi dengan Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi. Ini kami menempatkan di Kabupaten Bogor. Bukan karena saya orang Kabupaten Bogor sebelumnya, tapi karena melihat jumlah representatif dari jumlah pemilih terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor. Kemudian di daerah Priangan, ini kami memutuskan di Kota Bandung, karena Kota Bandung sebagai pusat dari Jawa Barat. Kemudian daerah Pantura, ini kami memilih Kabupaten Cirebon. Baru tanggal yang diusulkan, yaitu tanggal 11, 17, dan 23. Kenapa di bulan November? Kami ingin silakan di bulan Oktober ini dihabiskan untuk kita sosialisasi, kemudian dihabiskan untuk teman-teman dari paslon melakukan kampanye terbukanya. Nanti akan dilanjutkan di bulan November. Kemudian untuk sampai saat ini kami masih baru memutuskan terkait dengan tim perumus dan tim panelis yang nanti baru jumlah, nanti tim perumus ada 7, tim panelis ada 7 setiap debatnya, baru sampai sana. Dan belum sampai kaitan teknis bagaimana nanti kita melibatkan teman-teman media. Maka dari itu sangat dibutuhkan hari ini mungkin masukan dari teman-teman media juga bagaimana terkait teknisnya kita menyelenggarakan debat. Karena semua orang sedang menunggu debat, tidak hanya calon, tidak hanya pendukung masyarakat, apalagi dengan teman-teman media juga pastinya sangat mendukung. Dan kami ingin pada intinya adalah berbagi dengan teman-teman media pada kesempatan 3 kali debat ini. Mungkin itu saja Kang. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya atas sinergi yang luar biasa selama ini. Kami sangat sadar keterbatasan kami dalam merangkul seluruh teman-teman media, namun percayalah KPU Provinsi Jawa Barat sangat terbuka pada masukan dan seluruh
masukan kritik kepada teman-teman di KPU Provinsi, khususnya dari teman-teman media. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Ketua Umum IJTI Kang Herik dan Ketua KPU Kabupaten Garut Kang Dian, terima kasih atas kehadirannya, dan yang kami banggakan rekan-rekan pengurus Korda di 13 kabupaten kota di Jawa Barat yang telah hadir. Jadi terima kasih Kang Mujib. Mungkin tadi sebetulnya konteks saat ini mungkin eranya disrupsi informasi, kita mungkin tantangan baru, bahwa bahkan ada celotehan sekarang. Bukan hanya media yang menjadi pilar demokrasi, tapi netizen, Bu. Nah, mungkin kita terus melakukan apa yang harus kita lakukan, di mana di era disrupsi informasi ini mungkin kita menjadi harapan bagi masyarakat. Nah, saat ini fungsi media di era demokrasi, tadi betul kata Kang Reza, kata Ketua Kang Dian, bahwa partisipasi. Nah, media fungsinya di era atau di pelaksanaan perhelatan pesta demokrasi yaitu menumbuhkan partisipasi. Tadi ada satu kawasan yang tidak mau disebutkan yang notabene 60% terus. Nah, ini jadi pemicu buat kami bahwa di Jawa Barat jumlahnya yang terbesar pemilihnya, DPT-nya, tapi partisipasinya terus segitu gitu, nggak terus naik. Nah, makanya selain kita melakukan meningkatkan atau menumbuhkan partisipasi, ada tugas kami bahwa Jawa Barat itu harus memiliki keberagaman. Nah, keberagaman ini kita terus munculkan, Bu Ketua, bahwa di Jawa Barat mulai dari suku, mulai dari agama, mulai dari budaya itu ada campur aduk. Makanya kami, karena kompleksitas Jawa Barat itu sangat Bu Ketua pasti paham juga, makanya kami teman-teman media terus mengupayakan tidak hanya partisipasinya tapi keberagamannya, melalui toleransinya, melalui perhatian terhadap suku, ras dan agamanya dan sebagainya. Itu yang kami terus canangkan. Bahkan untuk saat ini mungkin teman-teman jurnalis pun, bahkan di Jawa Barat televisi lokal terbanyak se-Indonesia ada di Jawa Barat, Bu. Itu yang harus kita manfaatkan, karena kami bertugas sebagai jurnalis televisi, dan televisi merupakan konten atau merupakan pengelola frekuensi publik, Bu. Jadi mau gak mau KPU harus memanfaatkan itu, dan kami sebagai orang yang wajib memberikan informasi karena frekuensi ini milik masyarakat. Nah, ini yang harus kami lakukan, ini yang harus kami gaungkan, bahwa ini loh perhelatan demokrasi ini bentar lagi, November sebentar lagi. Hanya kalau para calon hanya punya waktu 6 minggu atau 5 minggu lah, tapi apalagi KPU gitu. KPU harus extra struggle gitu ya melakukan sosialisasi. Nah, makanya teman-teman pun sekarang melakukan kegiatan-kegiatan atau sosialisasi lewat pemberitaan-pemberitaannya, dan bahkan ada konteks yang harus kita lakukan tadi, keberagamannya kita tingkatkan lagi, partisipasinya kepada masyarakat, dan pemanfaatan frekuensi ini yang harus mungkin kita upayakan, bahwa frekuensi ini mau nggak mau milik publik, dan kita upayakan dilakukan oleh publik, karena masyarakat di Jawa Barat khususnya di kawasan-kawasan terpencil itu hegemoni penontonnya masih ada di TV-TV lokal, Bu. Seperti Sumedang, SMTV itu masih digandrungi gitu. Terus di Sukabumi dan sebagainya, di Bekasi ada Badar dan sebagainya, itu mungkin mereka masih nonton hal-hal yang lokalitasnya yang sangat tinggi. Itu yang mereka harapkan, makanya kita masuk lewat pemberitaan lewat seperti itu. Nah, harapan kami ke depannya mungkin di sini tidak, sekarang eranya konvergensi, Bu.
media televisi tidak hanya ada di konvensionalnya saja, tapi kita masuk ke ranah digital, dan itu harus dilakukan karena kita eranya disrupsi informasi. Kita masuk di situ. Entitas kami tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum IJTI bahwa kita terus menggaungkan jurnalisme positif dan mengawal pelaksanaan pilkada di Jawa Barat. Mungkin itu saja sih yang dapat kami informasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk 27 November 2024, jangan lupa datang dan salurkan aspirasi untuk datang ke TPS dan memilih. Mari gunakan hati nurani dengan sangat baik untuk memilih siapa pemimpin terbaik di masa 5 tahun mendatang. Mau lewat gerakan kita mencoblos salah satu pasangan calon ataupun beraktivitas atau memberikan suaranya akan memberikan nilai manfaat. KPU